Oke. Saya ulangi lagi. Al-mautu awwala. Awalu, khobar bu. Awalu, ya. Al-mautu awwalu. Al-mautu awalu manzilin. Ini tadi khutbah Jumat juga saya bawa hadis ini. Min mana manzilil akhirati. Manazilil akhirati wa akhiru. Abang Wanidir, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Baik, Pak. Siap. Ya, sehat ya. Ini sambil menunggu yang datang, ini cerita tentang kematian, bercerita keluarga dari Pak Abang juga ya, almarhum ini. Siapa namanya itu? Riz, arwah almarhum Riz Sunawan. Riz Sunawan ya. Riz Sunawan. Riz Sunawan. Berarti masih keluarga dari Abang Hedir juga ya? Iya, ya, paman. Paman ya. Min mana zilid dunya. Fatuba liman kana rima indan nuzuli awwaliha ya awwaliha watuba, panjang ya hadisnya ya. Tuba liman ahsana Kana ukrima. Musya'atahu fi akhiriha. Ya. Al-mautu awwalu manzilin min manazilil akhirati wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Fatuba liman kana ukrima 'indan nuzuli bi awwaliha wa tuba liman ahsana musyaya'atahu fi akhiriha. Al-hadis ya. Artinya bisa dipahami nggak Bapak Ibu ini? Maut, kematian. Kematian adalah tempat tinggal yang pertama. Ya, boleh. Tempat tinggal yang pertama daripada tempat-tempat tinggal akhirat. Dari tempat-tempat tinggal akhirat. Selanjutnya. Dan tempat tinggal yang terakhir. Dan tempat tinggal yang terakhir. Daripada tempat-tempat tinggal dunia. Daripada tempat-tempat tinggal dunia. Terus? Maka tuba ampunilah dosa. Berbahagialah. Berbahagialah. Maka Ustaz ya? Ya. Nerjemahkannya tidak dengan maka. Oleh karena itu. Okey. Oleh karena itu berbahagialah bagi sesiapa yang dimuliakan. Ya, majhul ya. Ukrima majhul dari akroma kan. Yang dimuliakan di sisi indan nuzuli, di sisi maknanya indah tuh pada saat. Pada saat. Zaman. Bukan di sisi. Pada saat turunnya. Pada saat singgah atau turun. Bi awwaliha, dengan di sini B-nya diterjemahkan dengan di, bukan dengan. Hanya ini kepada manazil. Hak tu balik kepada manazil. Tempat-tempat tinggal tadi. Okey. Di tempat-tempat tinggalnya. Ya, di awal tempat-tempat tinggalnya. Di awal tempat-tempat tinggalnya. Lantas lalu berbahagialah bagi orang yang lebih baik
Nah, bukan lebih baik, ini bukan isim tafdil, ini fi'il madhi, ahsana. Oh, ahsana. Yang Ahsana mazid, mazid mem, berapa huruf? mazid satu huruf. Iya, Ahsana. ahsana. Wazan pertama. Mazid pertama. Jadi Bagi apa itu orang artinya? yang berbuat baik. Bukan. Membaikkan atau memperbaiki. Oh, memperbaiki. Membaikkan. Membaik. Menjadikan baik. Hasuna baik. Ahsana menjadikan baik. Boleh asana artinya boleh berbuat baik, tapi dalam konteks ini artinya adalah menjadikan baik atau membuat baik. Menjadikan baik. Musyaya'ah, tahu arti musyaya'ah? Pernah dengar tasyi'ul janazah, mengantar jenazah. Oh, mengantar. Musyaya'ah itu penghantaran lah. Atau boleh juga di sini terjemahkan sebagai persinggahan. Penghantaran. Mengantar jenazah itu tasyi'ul janazati. Nah, musyaya'atahu berarti pengantarannya fi akhirha pada akhir persinggahan. Ya. Dengan terjemahan tadi sudah dipahami belum maksudnya? Tak berapa jelas, Ustaz. Tidak berapa jelas ya. Baik, saya akan coba jelaskan ya. Rasul bersabda fi hadits syarif, al-mautu awwalu manzilin min manazilil akhirati wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Fatuba liman kana ukrima indan nuzuli bi awwaliha wa tuba liman ahsana musyaya'atahu fi akhiriha. Kematian adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Manazil saya terjemahkan dengan tempat singgah atau persinggahan, bukan tempat tinggal. Sesuai dengan makna aslinya, manzil artinya tempat turun. Nah, saya terjemahkan dengan kata yang lain, yakni tempat singgah atau persinggahan. Kematian adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Dan persinggahan terakhir dari persinggahan-persinggahan dunia. Ini menandakan perjalanan hidup. Perjalanan seseorang. Sejak ia lahir, sejak ia tumbuh kembang, sampai kemudian meninggal dari alam dunia. Itu adalah persinggahan-persinggahan semata. Fatuba liman kana ukrima indan nuzul bi awwaliha. Oleh karena itu berbahagialah orang yang dimuliakan pada saat persinggahan di awal tempat singgahnya. Awal tempat singgah di sini mana maksudnya? Awal singgah akhirat. Jadi berbahagialah orang yang pada saat ia masuki tempat singgah pertama akhiratnya, ia dimuliakan. Dimuliakan ukrima, dimuliakan oleh siapa? Di sini tidak dijelaskan oleh siapa, tetapi dimuliakan tentu saja ya secara rohani dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh malaikat, atau dimuliakan oleh orang-orang yang ditinggalkannya. Orang-orang yang masih hidup, yang masih ditinggalkan di alam dunia. Fatuba liman kana ukrima indan nuzul bi awwaliha. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang dimuliakan pada saat singgah di awal persinggahan akhiratnya. Wa tuba liman ahsana musyaya'atahu fi akhiriha. Dan berbahagialah orang yang baik penghantarannya, yang mempercantik penghantarannya pada saat ia meninggalkan persinggahan dunia. Masya Allah. Pada saat ia dihantarkan di akhir persinggahan dia di alam dunia. Jadi ketika seseorang meninggalkan alam dunia dan dia mendapatkan pengantaran yang terbaik dari orang yang ditinggalkannya, meninggalkan tempat singgah terakhir dalam dunianya, ia mendapatkan pengantaran yang terbaik dan ia masuk ke alam akhirat di tempat singgah yang pertamanya juga dimuliakan, maka kata Rasulullah, tuba, berbahagialah. Tuba, itu dari kata toyibun. Tahu toyib? Toyib kan baik ya. Nah, tuba ini isim tafdil untuk mu'annas, kayak kubro, kayak kurma, kayak sufla, seperti dunia juga. Tuba
Diterjemahkannya menjadi berbahagialah. Ustaz, tuba ini bukan fi'il ya? Bukan, ini isim tafdil. Yang saya tahu isim tafdil. Sigot isim tafdil, wazannya wazan fu'la. Tuh, fu'la. Isim Isim tafdil tafdil. juga boleh sambung dengan fa, Ustaz. Ya boleh saja. Kalau diperlukan boleh lah. Boleh. Oh, fa boleh masuk isim juga ya? Bisa. Fahuwa itu huwa kan mubtada. Ya, betul. Fahuwa. Wah, iya betul. Man ra'a nafsahu 'anil ghaflati. Barang siapa memelihara jiwanya dari kelalaian. Nah, dan seterusnya berikutnya ada kalimat fahuwa fi diwanil muntabihin. Maka dia bisa Ibu. Setelah fa boleh isim, boleh huruf, boleh fi'il. Sesuai kebutuhannya, sesuai dengan keperluannya. Baik ya, saya terjemahkan lagi ya. Ya. Al-mautu awwalu manzilin min manazilil akhirati. Kematian adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat dan persinggahan terakhir dari persinggahan-persinggahan dunia. Oleh karena itu berbahagialah orang yang dimuliakan pada saat singgah di awal persinggahan akhiratnya, dan berbahagialah orang yang baik penghantarannya pada saat dia singgah di tempat singgah terakhir dunianya. Begitu. Ini harapan ya buat kita semua, termasuk buat almarhum dan siapapun yang meninggal dunia yang telah mendahului kita. Semoga ketika memasuki gerbang alam akhirat dengan kematiannya di alam barzah itu, semoga meninggalkan kenangan yang terbaik di alam dunia dan juga memasuki pengalaman terbaik ketika memasuki gerbang pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirat. Semoga almarhum Bapak Riz Sunawan mendapatkan kemuliaan di alam keabadian sejak masuk di alam barzah ini, dan dihantarkan oleh doa-doa dari keluarganya, dari kaum muslimin yang mengantarkannya, dengan doa-doa di masjid maupun di media sosial maupun dimanapun berada. Doa dia dihantarkan pada almarhum, dan kemudian beliau masuk ke alam keabadian lewat pintu barzakh. Semoga beliau mendapatkan kemuliaan di dalamnya, dosa-dosanya diampuni, dan amal baiknya diterima. Kenangan-kenangan kebaikan yang ditinggalkan dalam dunia terus memberikan manfaat buat sesama, sehingga menjadi amal soleh yang terus menjadi manfaat buat almarhum. Amin. Rasul gambarkan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya illa min salasin, kecuali dari 3 perkara atau 3 hal. Yaitu apa itu? Amal jariah. Ya, sedekatin jariyatin. Sedekah jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Kenapa pahalanya terus mengalir? Karena sedekahnya terus dimanfaatkan oleh penerimanya dan oleh orang-orang yang lain yang memanfaatkan sedekah itu, baik berupa wakaf maupun manfaat-manfaat yang lain. Sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Bukan semata-mata ilmu yang bermanfaat, tetapi ilmin yuntafa'u bihi. Beda dengan kalimat ilmin nafi'in. Rasul mengatakan di hadis ini au ilmin yuntafa'u bihi, bukan ilmin nafi'in. Kalau ilmin nafi'in berarti ilmu yang bermanfaat. Sedangkan Rasul mengatakan, menyabdakan au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Dimanfaatkan oleh siapa? Yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ditinggalkannya. Jadi apabila seseorang meninggal dunia dan ia meninggalkan ilmu buat orang-orang yang masih hidup dan dimanfaatkan oleh orang masih hidup, maka itu juga menjadi amalannya mengalir buat mayit yang sudah meninggal. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu apapun,
ilmu apapun yang bermanfaat, yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih hidup, maka insya Allah itu menjadi amal buat mayit yang sudah meninggal ya. Yang terakhir, awaladin solihin jad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh kalau tidak mendoakan, ya tidak menjadi kebaikan. Tetapi kalau anaknya soleh dan mendoakan, maka juga menjadi kiriman-kiriman doa buat yang meninggal dunia. Oleh karena itu, maka seseorang yang sudah wafat atau sudah meninggal dunia, itu ketika mendapatkan doa dari anak-anaknya, maka itu menjadi kebaikan buat mayit atau buat jenazah. Bagaimana kalau orang itu belum menikah? Bagaimana kalau orang itu tidak punya anak? Nah, tidak usah berkecil hati, karena di Al-Quran surat yang lain, ayat yang berbeda, Allah berfirman tentang ayat yang berbunyi, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Artinya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ketika kita masih hidup, kita berdoa agar Allah ampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa saudara-saudara mukmin kita yang sudah meninggalkan dunia lebih dulu daripada kita. Maka doa-doa orang beriman itu juga insya Allah menjadi manfaat buat mayit-mayit atau jenazah-jenazah yang sudah wafat mendahului. Maka berbahagialah kita juga, karena kita orang-orang beriman, ketika kita meninggal dunia kelak, insya Allah di alam dunia ada banyak pendoa mendoakan kita yang sudah wafat. Maka agar kita didoakan ketika kita sudah mati, maka kita pun mendoakan orang-orang yang sudah wafat mendahului kita semua. Oleh karena itu, ini sekalian ya, ini sambil kita takziah secara online, takziah secara zoomiyah, takziah zoomiyah ya, takziatun zoomiyatun, takziah yang zoomiyah. Kita juga sekaligus berdoa untuk almarhum Bapak Riz Sunawan ya, Bapak Ibu ya. 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 Kita berdoa dulu sebelumnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa khususan li almarhum Bapak Riz Sunawan yang baru saja meninggal 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu, dan juga untuk semua almarhum, semua almarhumah yang meninggal lebih dahulu daripada kita semua, termasuk juga para korban bencana gempa bumi dimanapun, baik yang dulu di Indonesia, mungkin juga ada di negara yang lain, mungkin juga ada bencana di negeri Singapura, apapun jenis bencananya. Yang terbaru bencana gempa bumi yang menimpa saudara-saudara kita di belahan bumi, Turki, Suriah maupun dimanapun, baik yang baru terjadi maupun yang kemudian, kita juga doakan kepada Allah, semoga mereka semua mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan penerimaan atas amal kebaikannya, serta mendapatkan ikram indan nuzul bi awwaliha, mendapatkan pemuliaan pada saat singgah di awal persinggahan akhiratnya, dan juga mendapatkan kebaikan pada saat penghantaran di akhir persinggahan duniawi mereka dengan kebaikan dan doa-doa dari orang-orang yang ditinggalkan. Dan juga kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan kita semua, yang sakit di antara kita Allah sembuhkan, yang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang punya masalah di antara kita Allah berikan jalan keluar, serta kebaikan-kebaikan yang kita sangat rindukan, kita harapkan kapanpun, dimanapun, dan untuk konteks apapun. Ala hadini ya wa kulli niyatin salihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini baru pengantar ya. Kita belum buka nih pelajar kita. Menunggu yang lain bergabung. Dan sekarang sudah pada masuk ya, ada 13 orang. Semoga semuanya sehat semua yang hadir di sini, juga semua yang tidak masuk juga, termasuk juga keluarga besar kita, pasangan kita juga semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhis sa'ah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla istimrarina ila darsina fi darsil uslub khasatan fi darsil mawjud fi kitabil mumtaz. Ana as'alukum awalan hal lakum su'alun anil mawad allati ta'allamnaha sabiqan. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran uslub kita, khususnya pada buku Al-Mumtaz, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dulu. Barangkali ada yang mau Bapak Ibu tanyakan terlebih dahulu, silakan kita beri waktu ya. Apabila tidak ada, saya akan bahas hari ini apa yang minggu lalu kita sudah sampaikan, rencanakan, yakni membahas tentang zalikum, tilkum, tilkuma, atau isim isyarah yang lain yang pernah ditanyakan oleh Ibu Haji juga Pak Rusmadi yang tidak hadir ya. Kita punya kesempatan agak panjang, dan kalau misalnya ada waktu kita bisa lanjutkan dengan bahas buku Al-Mumtaz ya. Bapak Ibu setuju kita bahas ini tilkum yang kemarin kita bahas ya? Iya, Zalikum. Setuju, Ustaz. Setuju ya. Hmm. Oh ya, ini ada Ibu Ida nih, Ibu Ida Hafid. Apa kabar Ibu? Berikutnya ada Ibu Ida Afidah ya, Ibu Masna. Sehat semuanya. Berikutnya Ibu Pipi, Pak Samsemon, Ibu Nazra, Ibu Rubiah, Pak Haji Tahir, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya ya. Oh, Ibu Zahra ada juga. Semuanya yang barangkali tidak saya sebut semuanya ya. Alhamdulillah bi khudurikum wa indimamikum fi hadzal majlis ad-dirasi al-uslubi al-mumtaz. Baik, Bapak Ibu semuanya, beberapa waktu yang lalu kita membahas sedikit tentang zalikum dan tilkum juga tilkuma. Baru menyebut sekilas saja, tapi belum kita bahas. Dan ada pertanyaan dari sebagian Bapak Ibu ya, Ibu Haji dan Pak Rusmadi tentang isim isyarah. Kita tahu isim isyarah itu kan seperti kata zalika dan tilka. Ya. Nah, zalika adalah ismu isyarah, tilka juga ismu isyarah. Dua-duanya ismu isyarah lil ba'id. Dua-duanya adalah ismu isyarah untuk menyatakan jauh. Zalika ini adalah ismu isyarah lil mufrad. Begitupun tilka adalah ismu isyarah lil mufrad. Perbedaan antara zalika dan tilka, zalika adalah ismu isyarah untuk muzakkar, sedangkan tilka adalah ismu isyarah untuk muannas. Maksudnya musyar ilaihnya adalah muzakkar atau muannas. Yang dimaksud muzakkar atau muannas itu maksudnya adalah musyar ilaihnya, yang ditunjuknya. Apabila musyar ilaihnya muzakkar maka gunakan zalika, apabila musyar ilaihnya muannas maka gunakan tilka. Sebagai contoh misalnya zalika masjidun. Itu adalah masjid. Yang lainnya tilka madrasatun, itu adalah sekolah. Nah, madrasatun musyar ilaih muannas maka gunakan tilka, masjidun muzakkar maka gunakan zalika. Nah, masjidun muzakkar
Madrasatun muannas. Masjidun mufrad atau musanna atau jama'? Mufrad. Mufrad. Madrasatun Juga mufrad. juga mufrad. Nah, lalu bagaimana kalau musyar ilaihnya ada dua, musanna? Masih ingat tidak Bapak Ibu? Ya. Masih ingat ya? Mad- Kalau mad- musanna maka zalika menjadi zanika. 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 Kalau jama ulaika. Ulaika. Oke ya. Ulaika. Terus kalau yang muannasnya tilka menjadi tanika Tanika. Tanika. dan jamanya adalah Ulaika. 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 Nah, tetapi lihat, saya ingin sampaikan sekarang dari awal, ulaika ini berlaku untuk mudzakkar dan muannas. Kalau mufrad dan musanna ada perbedaan antara mudzakkar dan muannas. Adapun ulaika jamak itu mudzakkar dan muannas tidak dibedakan, melainkan sama. Hmm. Nah, akan tetapi khusus ulaika hanya digunakan apabila musyar ilaihnya berakal. Jadi kalau masjidun berakal tidak? Tidak. Tidak berakal. Apabila masjid kita jamakkan, jamaknya adalah masajidu, Masajid. kita tunjuk, maka tidak boleh menggunakan ulaika masajidu, tidak boleh. Lalu bagaimana kita menggunakan masajidu? Nah, kalau ada benda yang tidak berakal, bersifat jamak, maka dia dianggap sebagai satu muannas atau muannasun mufradun. Betul. Sehingga masajidu ini kalau misalnya kita tunjuk, maka bukan ulaika masajidu tetapi menggunakan tilka. Tilka. Tilka masajidu. Begitu Pak madrasatun. Madrasatun jamaknya apa? Madaris. Madarisu. Ini jamak taksir ya. Masajidu jamak taksir, madarisu juga jamak taksir. Nah, sekolah-sekolah tentu saja tidak berakal. Yang berakal adalah gurunya, muridnya, kepala sekolahnya, dan orang-orang di dalamnya. Sedangkan sekolahnya tidak berakal. Nah, apabila ada benda-benda yang tidak berakal, dijamakkan, maka dia dianggap satu muannas, muannasun mufradun. Maka apabila disebutkan itu sekolah-sekolah, maka kalimatnya bukan ulaika madarisu, tetapi tilka madarisu. Itu ya. Ada teori yang mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya. Ya. Sebagian sudah ikut SAD ya, Sekolah Arab Digital. Kullu Jam'in ghairi aqilin. ghairi aqilin Muannasun mufradun. mufradun. Ini kita hafal semua, muannasun mufradun. Kalau di buku nahwu pada umumnya itu orang menyebutnya kullu jam'in muannasun saja. Kalau kita baca buku nahwu pada umumnya itu nyebutnya kullu jam'in muannasun. Setiap jama' adalah muannas. Tetapi pada kenyataannya tidak begitu. Tidak semua jama' adalah muannas. Kalau jamanya berakal, ya mudzakkar. Kalau mudzakkar, mudzakkar. Kalau muannas, muannas. Kalau jamanya tidak berakal, baru dianggap muannas. Tapi muannasnya juga mufrad. Makanya kita tambahkan menjadi kullu jam'in ghairi aqilin. Ada tambahan ghairi aqilin. Muannasun mufradun, ada tambahan mufradun. Karena muannasnya harus mufrad, bukan jama' lagi. Makanya saya buat tambahan untuk ungkapan ayat kullu jam'in muannasun atau ungkapan kullu jam'in muannasun itu ditambahkan menjadi kullu jam'in ghairi aqilin muannasun mufradun. Setiap jama' yang tidak berakal adalah muannas mufrad. Lagunya sudah hafal ya Ibu Hadbi ya? Pak Haji Paman? Sudah. Kullu jam'in ghairi aqilin muannasun mufradun. Kullu jam'in ghairi aqilin muannasun mufradun. Setiap jamak tidak berakal namanya muannas mufrad. Begitu kan lagunya? Ya. Kullu jam'in ghairi aqilin muannasun mufradun. Baik. Nah, maka apabila kita ingin menunjuk benda-benda dan jamak, maka
kata isyarahnya atau ismu isyarahnya bukan ulaika, tetapi menggunakan tilka kalau jauh. Ketika muzakkar masjidun, muzakkar kan? Ketika jama masajidu, maka dianggap muannas mufrad. Makanya tilka masajidu. Madrasatun muannas ketika dijamakan madarisu juga muannas mufrad. Makanya tilka madarisu. Begitu. Nah, sedangkan ulaika hanya digunakan untuk yang berakal. Makanya saya ganti dulu. Saya ganti dulu ya. Misalnya zalika tolibun. Zalika tolibun. Tilka tolibatun. Yang mudah saja. Nah, kalau dua orang, zalika Talibani. tolibani. Terus tanika Talibatani. tolibatani. Tolibatani. Ulaika jama dari Tulabun. tolibun. Tulabun. Tulabun atau tolabatun ya. Tulabun atau tolabatun. Kalau muannasnya ulaika Talibatun. tolibatun. Jangan lupa membuat jama muannas itu diambil dari mufrad. Mudzakkar, tolibun. Tambahkan atun menjadi tolibatun. Sehingga buat jama muannas itu bukan dari tulabun, bukan dari jama mudzakkar. Tulabun menjadi tulabatun, bukan. Ini seringkali terjadi kesalahan seperti itu. Cara membuat jama muannas salim itu mengambilnya dari mufrad mudzakkar, tambahkan atun. Tolibun, tambahkan atun menjadi tolibatun. Jadi ngambilnya bukan dari sini, bukan. Bukan tolibatatun, bukan. Apalagi bukan juga dari sini. Tulabatun, itu salah sekali. Begitu ya? Ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat. Zalika tolibun. Yang ditunjuk satu orang. Yang diajak bicara berapa orang? Tidak ditentukan. Zalika tolibun. Ini saya sedang bicara dengan 13 orang di depan saya. Ibu semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini, di Zoom. Nah, saya nunjuk di depan itu ada seorang murid. Zalika tolibun. Itu seorang murid. Dan saya sedang berbicara kepada banyak orang. Bapak dan ibu semuanya. Yang ditunjuknya satu orang. Yang saya ajak bicara, bapak ibu semua, ini ada 12 orang. Nah, kalau kata zalika ini yang ditunjuknya satu orang atau satu buah dan yang diajak bicaranya itu boleh satu orang, boleh banyak orang. Boleh dua orang, boleh banyak orang. Yang diajak bicaranya boleh satu orang, boleh dua orang, boleh banyak orang. Orang ramai. Nah, tetapi kadangkala apabila yang diajak bicaranya itu lebih dari satu orang, maka tidak jarang atau boleh saja kita mengubah zalika menjadi yang lain. Zalika, kalau orangnya yang kita ajak bicara itu ada dua orang, maka kita bisa gunakan zalikuma. Zalikuma tolibun. Muridnya ada berapa orang? Satu. Satu. Yang saja bicara berapa orang? Dua. Dua orang. Misalnya ada orang namanya siapa ya? Misalnya Muhammad dan Ali. Saya sedang berbicara dengan Muhammad dan Ali. Wahai Muhammad dan Ali, zalikuma tolibun. Itu ada seorang murid. Saya bicara kepada dua orang yang bernama Muhammad dan Ali, dan saya menunjuk kepada satu orang murid di depan dua orang yang saya ajak bicara, Muhammad dan Ali. Zalikuma tolibun. Lalu kalau yang saya ajak bicara ini ada tiga orang lebih. Banyak orang. Ada Muhammad, ada Ali, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Salman, ada siapa yang lain-lain banyak. Saya menunjuk satu orang murid kepada untuk mereka semua di hadapan para orang yang saya ajak bicara. Maka kalimatnya
kuma diganti menjadi dzalikum. Dzalikum thalibun. Yang saya tunjuk berapa orang siswa? Berapa orang murid? Seorang. Satu orang. Satu. Yang saya ajak bicara berapa orang? Ramai. 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 Banyak orang. Dzalikum. Nah, sekarang lihat thalibun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Takar. Muzakkar, maka gunakan kata dzalika. Menjadi dzalikuma, menjadi dzalikum. Tilkum. Tilkum. Kalau Tetapi yang saya ada berbual itu muannas macam mana Ustaz? Nah, baik. Ini yang saya ajak bicara Muhammad, Ali, tadi siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Salman itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Muzakkar. Laki-laki. Laki-laki. Sekarang bagaimana kalau misalkan orang yang saya ajak bicara itu perempuan? Bentar ya, satu sulit sebagai contoh nih. Zalika dulu. Zalika thalibun. Nah, zalika thalibun ini berarti yang saya ajak bicara ini satu orang ya. Ya. Zalika thalibun, zalikuma thalibun, zalikum thalibun. Sekarang bagaimana kalau yang saya ajak bicara ini seorang perempuan? Zaliki thalibun. Ya Fatimah, wahai Fatimah, zaliki thalibun. Wahai Fatimah, itu seorang murid laki-laki. Muridnya laki-laki, tapi orang yang saya ajak bicara perempuan. Kalau orangnya yang diajak bicara itu misalnya perempuan 2 orang, samalah dengan dalikuma yang di atas. Ya. Dalikuma to libun. Tadi zaliki ya, jangan lupa nih, zaliki. Zaliki tolibun. Zalikuma tolibun. Dan apabila, berarti kalau zalikuma ini misalnya tadi Fatimah satu orang ya. Kalau 2 orang misalkan Fatimah dan Khadijah. Ya Fatimah wa ya Khadijah. Zalikuma tolibun. Wahai Fatimah dan Khadijah. Itu seorang murid laki-laki. Muridnya laki-laki. Dan orang yang saya ajak bicara adalah 2 orang perempuan. Orang yang ada di depan saya bicara. Saya tunjuk seorang mahasiswa, seorang siswa, seorang murid di depan kami bertiga. Saya dan Fatimah dan Khadijah. Nah lalu misalnya ada lagi tambahan yang saya bicara bukan hanya Khadijah dan Fatimah, tapi ada Aisyah, ada Hafsah, ada Zainab, ada Salma, ada banyak lain. Perempuan-perempuan. Maka menjadi zalikunna. Zalikunna thalibun. Zalikunna thalibun. Wahai para perempuan, itu ada seorang murid laki-laki. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Ustaz, itu zalika itu, dhamirka itu bukannya merujuk kepada talibun, bukan merujuk kepada musyarun ilaihnya, Bukan, tetapi kepada orang yang diajak ayat bicara. Oh. Bukan menunjuk kepada thalibun musyar ilaih, tapi menunjuk kepada orang yang sedang diajak bicara. Orang yang teman ngobrol kita. Teman ngobrol kita. Bukan sesuatu atau orang yang kita ajak bicara, yang kita tunjuk, bukan. Terus ini paham Bapak Ibu? Ya, paham. Nah, di Al-Quran ini kita temukan loh Bapak Ibu. Zalikum itu kita temukan. Misalnya ada di surat Al-Jumu'ah ya. Surat Al-Jumu'ah yang perintah untuk sholat Jumat. Saya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Wahai Orang-orang yang beriman. Berapa orang itu yang dipanggil? Ramai. Ramai sekali. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, saya hapus dulu ya biar konkret, biar jelas. Ya ayyuhalladzina amanu.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati, terus mi yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Nah, ada kalimat berikutnya, zalikum. Ada ya? Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tuh, perhatikan. Ini surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, apabila dipanggil untuk salat dari hari Jumat, maka bergegaslah menuju zikir kepada Allah dan tinggalkan perniagaan. Zalikum khairul lakum. Itu hal itu sesuatu ya. Tapi yang diajak bicara siapa? Orang-orang beriman, ramai. Tetapi yang ditunjuknya apa? Sesuatu yang diamalkan, yakni sholat itu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa sholat kok pakai zalikum bukan tilkum? Karena kepada zikrillah nih, kepada zikir pada Allah. Kan bergegaslah menuju zikir Allah kan? Ya. Zikrullah muzakkar muannas. Muzakkar. Makanya zalikum bukan tilkum. Paham ya? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata zalikum di Al-Quran kita temukan ada beberapa ya, cukup banyak, tidak satu tidak dua, ada beberapa. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti di Al-Quran banyak bisa ditemukan. Contoh yang lain, zalikunna, ada tidak kita temukan di Al-Quran? Bapak Ibu ingat nggak kisah Nabi Yusuf bersama seorang perempuan pembesar Mesir yang tergoda oleh ketampanan Yusuf? Ya. Kemudian terdengar berita di kalangan para perempuan bangsawan Mesir ketika itu, lalu para perempuan itu mengolok-olok Zulekha, ingat ya? Ya. Nah kemudian Siti Zulekha mengundang para perempuan itu untuk menghadiri suatu jamuan makan kan? Ya. Kemudian mereka semuanya pegang pisau-pisau kan? Ya. Nah, kemudian Nabi Yusuf lewat di tengah-tengah mereka, di depan mereka, dan mereka kemudian menyayat jari tangan mereka dengan pisau yang ada di tangan kanan mereka. Nah, kemudian apa kata Siti Zulekha ketika itu? Qalat fadzalikunna alladhi lumtunnani fihi. Nah, qalat, ini surat Yusuf ya. Ayat 32. Qalat fadzalikunna alladhi fadzalikunna alladhi lumtunnani ya. fihi. Lumtunnani fihi. Coba lihat. Kita temukan apa di sini yang kita sedang bahas? Zalikunna. Zalikunna dari kata semula zalika menjadi zalikunna. Musyarilannya siapa? Musyarilannya apa atau siapa? Yang ditunjuk siapa ini? Istri-istri. Bukan. Tidak, Nabi Yusufnya. Kan zalika muzakkar. Ya. Yang ditunjuk siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Yang diajak bicara oleh Siti Zulekha siapa? Yang diajak bicara ialah teman-temannya. Teman-temannya, perempuan semua kan? Perempuan semua. Makanya kunna, bukan zalikum. Wahai para perempuan, fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Itulah Yusuf, orang yang karenanya kalian cemoh aku. Mengenai aku gitu, sindir aku. Begitu. Ada kan ayat itu ya? Ya. Ini contoh.
Jadi zalikum banyak kita temukan. Kalau zalikunna mungkin cuma satu ya, saya lupa, harus dicek lagi di Al-Quran. Tapi yang jelas ada contohnya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau zalikuma atau zalikum, zalikunna itu musyar ilaihnya muzakkar, sedangkan orang yang diajak bicaranya, kalau zalikuma berarti dua orang, kalau zalikum berarti orang yang diajak bicaranya adalah para laki-laki banyak. Kalau zalikunna, musyar ilaihnya yang ditunjuknya adalah muzakkar, dan orang yang diajak bicaranya banyak perempuan. Bisa dimengerti sampai sini Bapak Ibu? Ya. Baik. Nah, ini sudah ya untuk yang zalika. Nah, sekarang kita bahas yang sebentar. Mungkin ada pertanyaan. Boleh tidak kalau kita mengatakan kata zalika thalibun kepada orang-orang yang kita ajak bicaranya banyak? Dua atau banyak? Boleh. Seperti yang kita biasa lakukan. Saya bicara depan Bapak Ibu banyak nih. Banyak orang, ramai orangnya. Saya tunjuk seorang murid. Wahai ayyuhal ikhwan wal akhwat, zalika thalibun. Boleh tidak? Boleh. Itu standarnya begitu. Standarnya. Nah, tetapi boleh juga kita mengucapkan dengan zalikuma atau zalikum thalibun, tergantung berapa orang yang kita ajak bicara. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Kata tilka. Ada tilka. Nanti ada tilkuma. Ada tilkuma ya? Ya. Ada lagi tilkum. Untuk tilka kita sudah banyak tahu. Dan di Al-Quran kita temukan tilka banyak sekali. Sebagai contoh misalnya, sambil contoh ya. Misalnya kalimat ini. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Wa 'alaiha maktasabat. Bukan. Tak. Walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Tilka ummatun. Itulah umat. Qad khalat. Telah lewat. Laha ma kasabat. Bagi mereka, bagi umat itu, apa yang mereka kerjakan. Walakum ma kasabtum. Dan bagi kalian, apa yang kalian lakukan, yang kerjakan. Apa yang kalian kerjakan. Jadi itulah umat. Umatnya di sini berapa umat? Satu atau banyak? Satu. Mufrad. Mufrad. Makanya tilka. Musyar ilaihnya berapa? Mufrad kan? Mufrad. Mana musyar ilaihnya? Ummatun. Umatun. Matun. Terus orang yang diajak bicara siapa? Ha. Kum. Lakum. Allah sedang berbicara kepada kalian, kepada antum, pada banyak orang. Allah bercerita kepada kalian semua, orang yang jadi khitab, orang yang jadi mukhatab, yang mendapatkan khitab ini, kalian semua gitu. Ya, maksudnya orang-orang yang jadi khitab, yang jadi mukhatab Allah ya. Wahai orang-orang, tilka ummatun qad khalas laha ma kasabat. Wahai orang-orang, itu adalah umat yang telah berlalu, yang telah lewat. Mereka memiliki apa yang mereka sudah lakukan, yang sudah mereka kerjakan. Walakum ma kasabtum. Dan kalian memiliki apa yang kalian lakukan. Jadi amalan mereka untuk mereka, amalan kalian untuk kalian. Jadi orang yang diajak bicara oleh Allah adalah kalian banyak ramai. Yang dibicarakan adalah satu umat. Begitu. Orangnya ramai, yang diajak bicaranya, tetapi musyar ilaihnya ummatun, mufrad. Muannas apa mudzakkar? Ummatun? Muannas. Muannas, baik. Dan ini contoh kata tilka banyak. Baik tilka ini digunakan dengan
orang yang diajak bicaranya banyak maupun tidak disebutkan banyak ataupun tidak disebutkan banyak, ya misalkan 2 atau 1 menggunakan kata tilka. Banyak sekali lah di Al-Quran ya. Tilka ayatul kitabil mubin, misalnya gitu ya. Banyak sekali tilka di Al-Quran kita temukan. Itu contoh yang pertama. Tilka mufrad. Sekarang lihat tilkuma. Kita temukan juga di Al-Quran. Cuma hanya 1 yang saya tahu di Al-Quran menggunakan kata tilkuma. Contohnya ayat yang berbunyi misalnya wanada Wanadahuma rabbuhuma wanada wanadahuma rabbuhuma rabbuhuma alam alam anhakuma antilkuma syajarati alam anhakuma an anhakuma ya antilkahuma tilkuma antilkuma syajarati ya Antilkuma antilkuma syajarati tuh antilkuma syajarati wa kullakuma wa aqul lakuma inna syaitana inna syaitana lakuma aduwwum mubin lakuma aduwwum mubin. aduwwum mubin. Tuh. Ini bercerita tentang apa nih? Tentang siapa? Ini tentang apa? Tentang itu kan apa tuh? Nabi Adam Tentang Nabi Adam dan dan istrinya. Siti Hawa istrinya. Ya. Wanadahuma rabbuhuma, dan mereka berdua dipanggil oleh Tuhan mereka berdua. Alam anhakuma, bukankah aku sudah larang kalian berdua dari pohon itu? Yang ditunjuk musyar ilaih apa? Asyajarah Asyajarah. Mana siapa mudzakkar? muannas. Makanya menggunakan tilka, bukan zalika. Tilkuma. Karena syajarah itu muannas kan, maka menggunakan tilka. Terus Allah bicara dengan siapa? Oh, dengan Nabi Adam dan istrinya. Adam dan istrinya. Berapa orang? 2 orang. Makanya gunakan tilkuma, bukan tilkum, bukan tilka. Jadi Adam diajak bicara, istrinya diajak bicara, Siti Hawa. Jadi dua-duanya diajak sebagai mukhotob, orang yang diajak bicara oleh Allah. Makanya kalimatnya wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarati wa kullakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubinun. Dan bukankah aku sudah berkata kepada kalian berdua, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang jelas bagi kalian berdua. Paham ya Bapak Ibu ya ini ya? Ya. Musyar ilaihnya muannas 1 dan yang diajak bicaranya 2 orang. Nah sekarang kita berpindah kepada yang jamatil kum. Di Al-Quran juga ada 1 ayat yang berbunyi tentang ini. yakni ayat yang berbunyi Wanudu. laqad ja'at. Oh ya, laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Rabbina ya, bukan Rabbika, maaf. Rusulu Rabbina Bil haqqi. salah tempat, maaf. Salah tasdid. Rusulu Rabbina Bil haqqi. bil haqqi. Wanudu antil kumul jannah. Antil kumul jannatu. Uristumuha bima kuntum ta'malun. Ta'maluna. Ya. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Sungguh telah datang Rasul Tuhan kami dengan benar. Dan mereka, siapa mereka? Rasul-rasul. Para Rasul Tuhan kami, Rasul Allah. Dikatakan kepada mereka, pada Rasul, itulah surga. Antil kumul jannatu, itulah surga.
diwariskan untuk kalian karena apa yang dulu kalian kerjakan, lakukan. Musarilahnya apa? Oh, mohon maaf. Mana isim isyarohnya? Mana isim isyarohnya mana? Isim isyarat tilkum. 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 Tilkum muannas mudzakkar. Muannas. Muannas. Mana musarilahnya? Al-jannatu. Al-jannatu. Makanya tilkum, bukan dzalikum. Lalu siapa yang diajak bicara? Apa tu? Para rasul. Antum para rasul. Para rasul. Semula para rasul disebut sebagai orang ketiga, lalu dijadikan mukhotob, orang yang diajak bicara. Rusul jama. Makanya menggunakan tilkum. Jadi mustar ilainya muannas jannatu, dan orang yang diajak bicaranya para muzakkar, makanya tilkum. Para laki-laki rasul muzakkar kan? Ya. Para rasulnya kan laki-laki semua. Makanya tilkum, bukan tilkunna. Boleh tidak kalau kita bilang tilkunna? Tidak. Ya, tergantung siapa yang kita ajak bicara. Ada kan yang diajak bicaranya para perempuan. Tilkunna al-jannatu. Tilkunna al-jannatu uristunnaha, misalnya. Misalnya ya, itu hanya misal buat kalimat, tapi bukan ayat ya, bukan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'annya kan antilkumul jannatu. Tapi seandainya kita ubah kum menjadi kunna, karena orang yang diajak bicara misalnya para perempuan, misalnya gini. Itu sekolah misalnya, maka tilkunna tuh. Tilkunna madro satun. Tuh. Tilkunna madrasatun. Itu sekolah. Sekolahnya berapa? Satu. Yang diajak bicara berapa orang? Ramai. Perempuan. Laki perempuan. Laki atau perempuan yang diajak bicara? Perempuan. Tilkunna perempuan. Nah, begitulah Bapak Ibu semua penjelasan tentang zalika, zalikuma, zalikum, tilka, tilkuma, tilkum, zaliki, zalikuma, zalikunna, tilki, tilkuma, tilkunna. Begitu. Ya, ini seperti janggal ya. Saya tuliskan ya. Ya, Ibu gimana? Ustaz, tadi antilkum tu, antilkumul jannah. An itu biasanya masuk kepada fi'il mudhari. Ini masuk kepada isim ya, itu hanya tidak berfungsi. Oh. Lihat tilkumul jannatu itu mubtada. Terdiri dari isim isyarah dan musyarilah. Jadi an itu tak ada la mahallalaha fil i'rab. Ya, la mahallalaha minal i'rab ya. Minal i'rab. Okey. Tilkumul jannatu. Tilkumul jannatu, surga itu uristumuha, diwariskan untuk kalian. Uristumuha ya. Uristumuha. Nah, hanya di sini nggak amil, tidak berfungsi mengubah i'rab dari kata sesudahnya tilkum, tidak. Jadi tetap antilkumul jannatu, al-jannatu ini, tilkumul jannatu ini mubtada. Kabarnya uristumuha bima kuntum ta'malun itu. Ustaz, saya ada satu soalan. Ya, jadi yang kombinasi ini di mana zalikum, tilkuma ni, adakah ia hanya untuk isim isyarah lil ba'id? Bagaimana dengan isim isyarah lil qarib? Macam hadha, hadi. Adakah berlaku kombinasi begini? Ya, baik. Pertanyaan bagus ya. Sebentar, sebelum itu simpan dulu. Saya mau tuliskan dulu biar ini boleh screenshot nanti ya. Ya. Zalikuma, zalikum, zalikum, terus zaliki, zalikuma, zalikunna, zalikunna. Tuh, zalikunna gitu ya. Ini musarilahnya mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Musarilahnya mudzakkar ya. Sekarang yang muannas.
tilka, tilkuma, tilkuma, tilkum, tilkum, til, tilki, tilkuma, tilkuma, tilkunna. tilkunna. Ya, ini apa isim isyarah yang jarang dipakai ya. Cuman kita karena di Al-Quran pun kita temukan sebagian dari isim isyarah yang saya catat ini, ya kita perlulah bahas biar tahu apa bedanya antara isim isyarah yang sudah kita kenal selama ini dengan isim isyarah semisal dalikum atau dalikuna. Itu ada penjelasannya demikian. Boleh Bapak Ibu silakan di screenshot ya. Di screenshot. Sudah? Dzalika, dzalikuma, dzalikum, dzaliki, dzalikuma, dzalikunna, tilka, tilkuma, tilkum, tilki, tilkuma, tilkunna. Ya kalau kita dalam pembicaraan sehari-hari, tilki itu janggal ya, strange. Asing ya, gorib ya. Gorib. Tapi Gharib. secara keilmuan ya ini tilki bisa digunakan. Cuman strange. Jangan apa? Asing ya, asing, benar. Asing. Gorib, bahasa Arabnya gorib. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Ini udah cukup ya? Yang ini ya. Ya. Zalika dan tilka dua-duanya adalah ismi isyarah lil ba'id. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ismi isyarahnya untuk yang dekat? Hadza misalkan gitu ya. Hadza kalau dua apa? Hadani. Hadzani, haulai, Dani. terus hadhihi, hatani, haulai. Ini hafal ini? Ya. Udah ya? Hadani, haulai, hadhihi, hatani, haulai. Pertanyaan Bu Hajbi, boleh tidak aturan main seperti dzalika, dzalikuma, dzalikum, dzaliki, dzalikuma, dzalikunna, tilka, tilkuma, tilkum, tilki, tilkuma, tilkunna ini berlaku untuk hadza hadzani, boleh tidak? Apa jawabannya? Tidak tahu jawabannya. Begini, kalau isim isyarah untuk dekat hadza, muzakkar, muannasnya hadhihi. Ya. Kalau untuk jauh zalika, muzakkar. Untuk muannasnya tilka. Nah, perhatikan. Zalika dan tilka, di situ ada domir apa? Damir kaf. Ka. Ka. Apa artinya ka? Ka. Kau. Kamu laki-laki. Laki-laki. Anta. Anta, laka, ka. Gitu kan? Ya. Kalau dua orang, ka menjadi kuma, benar? Ya. Benar. Kalau banyak menjadi kum, benar? Ya. Nah, berarti untuk yang ba'id, yang jauh itu, dalam ismi syarahnya ada domir berupa ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Sedangkan lil qorib ada tidak domir? Tidak ada. Tak ada. Karena tak ada, maka tidak berlaku untuk ismul isyarah lil qorib. Mau simpan di mana? Tak ada. Misalkan hadzaka, hadzaki, hadzakuma, tak ada. Kenapa? Karena perbedaan antara isim isyarah lil qorib dan lil ba'id adalah ini. Ka, domain. Kalau kita menunjuk sesuatu atau seseorang jauh dari kita, maka penandanya, cirinya adalah adanya domir ka. Kalau jauh. Sedangkan kalau kita tunjuk sesuatu atau seseorang dekat dengan kita, qorib, maka penandanya adalah ha sebelum isim isyarah tersebut. Dan kita harus tahu sebetulnya isim isyarah itu adalah ini. Za. Zat. Saja.
Isim isyarah itu adalah za. Kalau muzakkar, kalau muannas zi. Jadi ha tu hak utambih ya Ustaz? Nah, betul sekali. Haknya itu adalah hak at-tanbih untuk mengingatkan. Hei, di sini, ini pulpen, ini buku, ini rumah. Hei, orang yang kita ajak bicara, ini loh di dekat saya ada sesuatu yang saya tunjuk. Tanbih, tanbih itu mengingatkan. Tanbihun, ini tanbihun. Nih, tuh. Tanbihun. Tanbihun. Tanbihun huruf terakhirnya apa? Ada hak kan? Ya. Nah, tanbihun. Nah, huruf H ini dimasukkan dalam isim isyarah untuk menyatakan dekat. Makanya menjadi haza, hazani, haulai, hadhihi. Hadhi ini semula adalah zi, hadhi. Asalnya hadhihi, asalnya hadhi itu asalnya adalah hadhi. Lalu hatani, haulai. Apabila ha ini dibuang, ya. Apabila ha dalam isim isyarah lil qarib ini dibuang, maka tinggal zani, ulai. Zihi atau zi, tani, dan ulai. Benar tidak? Kalau haknya dibuang, hak tambinya ini dibuang, maka sesungguhnya isim isyarah ini tinggal zani, dan ulai. Ulai. Di sini tani dan ulai. Nampak tidak tulisannya nih? Zani, ulai, zi, tani, ulai. Nampak tak? Nampak. Nampak? Ya, nampak. Baik, mohon maaf sebentar. Ini saya hapus dulu biar jelas. Biar tulisannya besar ya, mohon maaf. Zani, ulai. Ini zi, tani, ulai. Nah ini Bapak Ibu. Sesungguhnya isim isyarah dasarnya semulanya awalnya adalah ini saja. Zani, ulai. Zi, tani, ulai. Asalnya ini. Lalu ketika sesuatu yang kita tunjuk atau orang yang kita tunjuk itu dekat, maka di depannya diberi ha. Tuh. Haulai. Diganti tulisannya hamzahnya di atas wawu karena ada huruf sebelumnya ya. Jadi biar bagus tulisannya, jadi biar benar haulai menggunakan hamzah. Hamzahnya di atas wawu. Haulai. Ini pun sama. Hadhihi, hatani, haulai, haulai. Ini kalau dekat. Nah, kalau jauh sama zani, ulai. Ini zi, tani, ulai. Nah, kalau jauh maka Nabi menjadi zaka, zanika, ulaika. Zika menjadi tilka. Tuh. Asalnya zika. Asalnya gini nih. Zika menjadi tilka. Dimudahkan bacanya menjadi tilka. Tanika, ulaika. Begini tulisannya akhirnya.
Begitu. Begitu ya. Ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi isim isyarah itu semula adalah zani ulai saja untuk mudzakkar. Manasnya zi tani ulai. Ketika dekat diawali oleh ha, yakni berupa ha tambih, ha utambihi, dan kalau jauh ditambahkan ka di ujung. Yang artinya adalah kamu. Kenapa menggunakan ka? Karena ketika kita nunjuk sesuatu yang jauh, berarti di situ ada orang yang kita ajak bicara. Makanya kamu orang yang kita ajak bicaranya itu. Makanya menggunakan ka. Atau kuma atau kum. Begitu. Begitu Ibu ya? Ya. Jelas ya? Boleh Bapak Ibu screenshot ya? Ya. Baik, silakan. Apabila ada pertanyaan lagi, silakan. Bapak Ibu pernah nggak mendengar ungkapan dalam bahasa Arab zakat? Benar. Ya. Pernah dengar kan? Benar. Ini zakat ini, maaf. Zakat ini sama dengan zalika. Maknanya sama ya. Ya, zalika menjadi zakat menjadi zalika. Pada saat itu bahasa Arabnya adalah hina zakat. Pernah dengar kan? Hina zakat. Hina zakat. Apa artinya hina zakat? Ketika. Pada saat itu. Pada saat itu. Ini asalnya ada hina zalika. Tuh. Asalnya hina zalika, tetapi lalu digunakan hina zakat. Hina zalika. Artinya pada saat itu. Nah, sekarang udah terungkap ya, tersingkap jelas tentang isim isyarah yang ada di Al-Quran, tapi jarang digunakan. Ini penjelasannya. Ada lumayan panjang bahasan ini ya. Makanya ketika minggu yang lalu dan sebelumnya kita tidak jelaskan ini secara panjang lebar karena butuh waktu. Sehingga kita tangguhkan dan baru hari ini kita punya kesempatan membahas tentang zaliki, zalikuma, zalikum, juga zalikunna, tilka, tilkuma, tilkum, tilki, tilkuma, tilkunna ya begitu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan silakan. Semoga bahasa ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk saya juga, untuk Bapak Ibu semua. Sudah di screenshot? Kalau sudah saya hapus. Bahasa ini bermanfaat tidak Bapak Ibu? Ya, sangat bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tidak pernah diketahui yang zalika itu adalah untuk mukhatab, ada hiwar, ada perbualan gitu. Ya, ada discussion. Ada discussion, ya. Ya. Ada hiwar, ada diskusi benar. Sebab zalika itu dia bukannya fi'il macam fi'il mukhatab yang ada orang kedua dia adalah jumlah ismiyah. Ya, isim isyarah. Isim isyarah. Zalika isim berarti isim isyarah. Ya, betul. Ya. Ya, ini makasih juga atas pertanyaannya ya, Ibu Hajri juga Pak Rusmadi yang tidak hadir di sini, tapi sudah nitip pertanyaan dulu lewat WA secara personal WA pertanyaan ini dan baru ini dijawab. Insya Allah nanti videonya kita akan share. Semoga ini jadi pengetahuan buat semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya karena dengan begini jadi kita ada kesempatan untuk menyampaikan ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita tidak akan sampaikan dan kita tidak belajar akhirnya. Ada pertanyaan jadi kita semuanya jadi tahu hal ini. Baik, ya silakan. Silakan, Ibu Nazira, silakan. Jadi bermakna yang zalika tilkanisme kira ayat dia dalam pembicaraan lah, bukan ayat semata-mata. Maksud saya kira ada dalam perkataan lah, kira macam dalam pemberitahuan ataupun kira orang ketiga dia. Macam itu Ustaz Ya, kalau kita nyebut tilka kita berbicara sendiri atau bersama orang lain, Ibu? Kalau saya nunjuk sesuatu, itu pohon. Bersama orang lain. Itu kira-kira saya ngomongnya, bicaranya sendiri atau sedang berbual dengan orang lain? Sedang berbicara dengan orang lain? Dengan orang lain. Dengan orang lain. Dan orang yang kita ajak bicara, bisa bisa satu orang, bisa dua orang, bisa banyak orang, bisa ramai orang. Nah, sehingga kalau kita menunjuk sesuatu, berarti ada orang yang sedang kita ajak bicara,
dan kita tunjukkan kepada dia sesuatu yang kita tunjuk, baik jauh maupun dekat. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita nunjuk sesuatu, baik dekat maupun jauh, berarti kita sedang berbicara dengan orang lain. Ya. Cuma pembeda antara jauh dan dekat dicirikan kalau dekat menggunakan ha'ut tambih dan kalau jauh menggunakan domir mukhatab. Kak itu kan domir, benar ya? Ya. Mukhatab, Bapak Ibu tahu kan mukhatab? Ya. Domir Bukan itu ada nama 3. kedua. Ya, barangkali ada yang belum tahu, saya akan sampaikan sekarang sekalian. Domir itu ada 3. Ada mutakalim, ada mukhatab, ada goib. Apa arti mutakalim? Mutakalim itu adalah orang yang berbicara. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan orang kesatu, orang pertama. Ya. Apa domirnya? Saya, Nahnu. aku, kami, kita. Yang dalam bahasa Arab ada 2 saja. Maaf. Yang dalam bahasa Arab ada 2 saja, yakni ana dan nahnu. Ana boleh untuk mudzakkar, boleh untuk muannas. Nahnu boleh untuk mudzakkar, boleh untuk muannas. Boleh musanna, boleh jamak. Domir mutakallim ada 2, ana dan nahnu. Nah, mukhatab ada 6. Anta, Antuma. anti, Anti. antuma, antuma, antum. Antunna. Antuma 2 kali sama ya, mudzakkar muannas ya. Ada 6 lah kalau kita pecah jadi ada 6. Kalau antumanya disatukan berarti 5. Yang mutakalim juga sebenarnya ada 6. Ana, nahnu ya. Kalau dalam pembagian saya, domir mutakalim juga ada 6 sebenarnya. Cuman bunyinya sama. Ada 2 kalau bunyinya cuma 2. Ini mukhatab ada 6 atau ada 5. Goib ada berapa? Kita 6. lihat. 6 juga. Huwa, Wah. ya. Hiya. Terus huma, Huma. terus Hunna. hunna, hum dan hunna. Ada 5 juga ya atau 6 ya. Huma sama kan? Ya. Jadi boleh menyebutnya ada 12, boleh menyebutnya ada 14, atau kalau saya menyebutnya 18. Karena semuanya dibedakan, ditulis beda karena fungsinya beda. Nah, itu domir ada 3 macam, yaitu domir mutakallim, domir mukhatab, dan domir ghaib. Kalau di kalangan pesantren di Indonesia atau di ma'had ya, itu diajarkan begini. Domir itu ada 3 macam, yakni lil mutakallim, lil mukhatab, dan lil ghaib. Ada untuk mutakalim yang berbicara orang ke-1, ada mukhatab orang kedua, ada ghaib orang ketiga yang dibicarakan. Mutakalim orang yang berbicara orang ke-1, mukhatab orang yang diajak bicara orang kedua, ghaib adalah orang yang dibicarakan. Dibicarakan berarti orangnya tidak hadir di depan kita, tetapi di samping kita ataupun jauh dari pandangan kita. Itu. Begitu Ibu Nazira. Baik Ustaz. Terima kasih. Ya, makasih ya. Kalau mau screenshot boleh. Silakan. Dah. Sudah. Alhamdulillah. Silakan, barangkali ada soalan lagi, silakan. Ini rupanya kalau kita masuk belajar ke buku ini waktu tak cukup ya. Ya. Cukup. Kita gunakan buat soalan saja. Barangkali ada yang mau tanya, silakan. Kita gunakan kesempatan yang jarang. Siapa lagi ada mau tanya, silakan. Ustaz, yang Ya, dulu Ibu Maslina. Silakan. Dulu saya pernah tanya Ustaz, saya ada bagi nota pada Ustaz mengenai kata tunjuk bait bagi zalika, zanika dengan zinika.
Dulu saya pernah Iya, 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 iya. Iya. Ibu temukan dari mana itu? itu saya tak tahu daripada Ya, orang bagi tanya saya pun tak tahu Ustaz. ya. Baik, untuk yang Ibu tanyakan, di nikah itu saya tidak bisa menjawab karena saya juga baru dengar. Takut salah menjelaskan, maka saya tidak bisa menjawab. Oh, Kalau Bapak Ibu, kalau misalkan Ibu atau Bapak Ibu yang lain menemukan bahasa itu, nanti bisa share di sini. Yang jelas itu masih asing ya, masih asing. Untuk di nikah seperti itu. pernah Begitu dengar Ibu. Ustaz. Makanya kemarin saya tanya Ibu dapat dari mana gitu ya. Karena Nah, baru dengar. Kalaupun nanti ada temukan nanti bisa dibahas. Nanti kita pelajari. saya pernah tanya juga apa ni pada seorang lah Ustaz, tapi dia kata macam ni, dia kata mungkin dia kata menunjukkan jarak itu lebih jauh dari yang jauh tu. No, benar dia kata macam tu jauhnya. Melampau lah, jauh yang melampau dia kata. Macam tu. Ya, saya belum bisa jawab karena belum begitu tahu. Baru Ah, dengar dari Ibu malah waktu kemarin Ibu tanya itu saya baru dengar. Oh, sama lah. Ada Jadi mohon maaf ya Bu ya, saya tidak bisa menjawab sekarang karena saya tidak tahu. ya, Takut ya. salah. Tak apa. Ustaz, Silakan ada lagi yang lain? Ustaz, saya nak bertanya tapi bukan istiq isyarah. Ya. Baru-baru ni saya bila baca satu buku, kemudian ada ini tentang perintah untuk menjauhi solat apabila dalam keadaan mabuk. Ya. Sebelum diharamkan terus kan ada peringkat-peringkat kan, jadi ayat itu yang berakhir dengan wa antum sukara Ya. kan. Jadi Betul. yang menjadi kemusykilan saya, wa antum muzakkar, kenapa digunakan sukara iaitu muannas? La taqrabus salata wa antum sukara gitu kan? Ya. La taqrabu. Ini roh ya. Ya. La taqrabu as-salata Wa antum sukaro. Ya. Baik, kita bahas secara bahasa ya. Ada ayat di Al-Quran yang berbunyi La taqrabus sholata wa antum sukaro, yang artinya janganlah kalian dekati sholat pada saat kalian sedang mabuk. Wawunya ini wawu ma'iyah. Oh ma'iyah, ya. Ma'iyah, pernah dengar wawu ma'iyah? Ya, benar. Berarti ini ada dua kalimat, la taqrabus sholata dan kalimat antum sukaro. Lalu antara dua kalimat ini, la taqrabus sholata dan antum sukaro, ditengah-tengahi oleh wa, yang disebut dengan wawul ma'iyah. Wawu al-ma'iyah. Ma'iyah itu dari kata ma'a. Apa artinya ma'a? Bersama-sama. Bersama-sama, bersamaan. Jadi maksudnya apa? Apabila ada wawul ma'iyah, maka kalimat sesudah wawu ini terjadi bersamaan dengan kalimat sebelumnya. Kalau kita menemukan wawul ma'iyah dalam kalimat, maka perhatikan kalimat sebelum dan sesudah wawul ma'iyah. Perhatikan kalimat sebelum dan sesudah wawul ma'iyah. Bagaimana kita memperhatikan kedua kalimat itu? Nah, ketahuilah, kalau kita menemukan wawul ma'iyah dalam sebuah kalimat, berarti di situ ada dua kalimat sebelum wawu dan sesudah wawu atau selepas wawu. Dua kalimat itu satu kalimat sebelum wawu dan satu kalimat selepas wawu atau sesudah wawu. Nah, apa makna wawul ma'iyah dalam kedua kalimat itu? Wawul ma'iyah itu maknanya adalah menunjukkan bahwa kalimat sesudah wawul ma'iyah peristiwanya terjadi bersamaan dengan
peristiwa yang terdapat dalam kalimat sebelum wawu. Maka la taqrabus sholata wa antum sukara diterjemahkannya menjadi janganlah kalian mendekati sholat pada saat atau berbarengan ketika kalian sedang mabuk. Kalau sedang mabuk, berarti jangan dekat-dekat sholat. Mana duluan? Mabuk dulu atau sholat dulu? Mabuk dulu. Mabuk dulu. Mabuk dulu. Ketika sedang mabuk tidak boleh sholat. Kalau sholat dulu boleh tidak mabuk kemudian? Tak boleh lah. Orang sholat kan untuk mendekatkan diri, mensucikan diri kepada Allah. Masa sudah sholat tiba-tiba mabuk? Maksudnya mabuk minum ya. Kalau mabuknya misalkan dalam pengertian secara ruhani, ketika sholat, kemudian dia saking khusyuknya menghadap Allah, dia lupa segala-galanya, yang dia ingat hanya sholatnya, hanya Tuhan yang sedang dia dekati. Itu mabuk maknawi, bukan mabuk secara fisik ya. Yang dimaksud mabuk di sini adalah mabuk minum-minuman. Kan ada, mungkin kita pernah dengar cerita ya, ada orang ketika sholat lalu dia meninggal dunia karena mabuk dalam sholatnya mungkin ya. Sedang ekstase, sedang sangat khusyuk, kemudian hanya dia melepaskan nyawa ketika sedang sholat. Ada kan yang begitu ya? Ya. Nah, jadi ini la taqrabus sholata wa antum sukara, ada orang mabuk, belum ingat sadarnya, belum ingat kesadarannya belum pulih, itu tidak boleh sholat. Kapan dia baru boleh sholat? Ketika mabuknya sudah hilang. Nah, tetapi ini bukan berarti ayat ini dipahami kita boleh mabuk asal tidak sholat, bukan. Ini seperti yang tadi Bu Haji sampaikan, ini adalah asbabun nuzulnya. Ketika itu kan perintah sholat sudah turun kepada umat Islam. Tetapi pada masa Rasulullah hidup, itu ada sebagian sahabat Nabi yang masih punya kebiasaan mabuk. Karena kan Nabi Muhammad itu kan diturunkan di tengah orang-orang bangsa itu yang memang jahiliyah ya. Ya. Jahiliyah, punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Jangankan mabuk, bahkan anak perempuannya pun mereka bunuh hidup-hidup. Mereka kubur hidup-hidup. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah pada masa Rasul ketika Rasul diutus di tengah-tengah mereka. Jadi memang jahiliyah mereka itu. Sehingga ketika Rasul datang ke tengah mereka menyampaikan ajaran Allah kepada mereka, sebagian mereka masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Di satu sisi perintah sholat sudah turun kepada mereka, tetapi sebagian dari mereka ada yang masih punya kebiasaan buruk. Salah satunya ada kebiasaan mabuk. Ketika waktu sholat tiba, mereka sedang mabuk. Nah, kata Allah, kalau kalian masih mabuk, sedang mabuk, jangan dulu sholat. Kapan sholatnya? Nanti kalau mabuknya sudah hilang, kalian sudah sadar, sudah penuh kesadarannya, baru sholat gitu. Nah, ini makna ayat dalam kalimat ayat la taqrabus sholata wa antum sukara, bercerita tentang wawul ma'iyah. Nah, yang Ibu Hajbi tanyakan tentang sukara. Tadi Bu Hajbi bilang sukara ini jama' muannas ya? Iya. Ketahuilah kata sukara ini sama dengan kata kusala. Iya, betul. Ada di Al-Quran surat yang lain ayat yang berbeda. Ada ayat yang berbunyi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Iya kan? Iya. Ada kan ayat itu ya? Iya. Kalau salah tolong perbaiki. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, kusala wazannya ini gitu. Fu'ala kalau pakai kata ya, fu'ala. Formulanya nih gitu. Nah, ketahuilah kusala sukaro ini bukan jamak muannas. Ini adalah jamak taksir untuk muzakkar. Oh. Jamak taksir. Coba lihat, antum ini muzakkar atau muannas? Antum sukaro. Muzakkar. Muzakkar. Komu ini domirnya apa?
Kamu damirnya antum. Bukan. Kamu. Hum. Kum. Hum muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Berarti kusala dan sukaro ini adalah jamak taksir untuk muzakkar. Kalau Bapak Ibu ada di tangan Ibu buku Al-Ajib jilid ketiga yang warna merah, itu ada saya tuliskan di situ. Formulanya adalah UAA. Itu masuk kalau tidak salah nomor berapa ya? Nomor, sebentar saya lihat dulu bukunya. Halaman berapa Ustaz? Ya, Ibu Ida ya. Ini di buku ini ya, Mukadimah jilid 3, bisa Bapak Ibu lihat di halaman Al-Ajib jilid 3 halaman, bentar belum temu. 14 Ustaz ya. Bukan Ibu. Tunggu. Nah, halaman 14. Nomor 12 betul Ibu Nazrah. Fa'lanu, benar. Mufradnya sakronu. Silakan Bapak Ibu tengok ya, apabila Bapak Ibu pegang bukunya atau ada buku di dekat Bapak Ibu. Silakan buka buku Al-Ajib jilid 3, muka surat 14 atau halaman 14. Wazan jamak taksir ke-12. UAA. Ada kan? Ya. Mufradnya adalah sakronu, kaslanu. Nah, sakronu, sakronani, sukaro, kaslanu, kaslanani, kusala, begitu. Jadi Itu Ustaz, muzakkar. okey. Jadi ini sukara, kusala ini semua adalah jamak taksir untuk muzakkar. Dia Ya. berbeza dengan kubra, sughra. Beda. Masya Allah. Beda. Ada lagi Bentuknya macam sama sekali, macam hampir sangat Beda. Kalau kubro, kurma, durja, dan sebagainya, itu isim tafdil untuk mu'annas. Baik. Nah, begini ya, ini saya sampaikan nih. Ada pemahaman sebagian orang yang mengira bahwa apabila menemukan alif maksurah di akhir, kubro, husna, sugro ya, dan macam-macam sugro, apalagi kurma, ada lagi dusta. Zikro? Hah? Zikro? Tidak. Bukan. Oh. Kubro, husna, sugro, kurma ini memang mu'annas. Karena ini adalah sigot isim tafdil untuk mu'annas. Asalnya dari kata kabirotun. Kabirotun menjadi kubro. Husna asalnya adalah hasanatun. Hasanatun menjadi husna. Al-asma'ul husna. Sugro asalnya adalah apa? Ghiratun. Ghiratun. Kurma asalnya adalah karimatun. Ini adalah mu'annas, isim tafdil mu'annas. Kabiratun kubro, hasanatun husna, sogiratun sugro, karimatun kurma, jamilatun jamilat jumlah. Apalagi kamilatun kumla, safilatun sufla, aliyatun ulya, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Pernah dengar kan? Ya. Sufla dunia itu adalah isim tafdil mu'annas dari kata mu'annas, kabiratun, hasanatun, sogiratun, karimatun. Kalau isim sifatnya itu muzakkar, kabirun, hasanun, sogirun, ya, karimun. Wazan isim tafdilnya beda. Af'alu, kabiru menjadi akbaru. Allahu akbaru gitu. Hasanu menjadi ahsanu. Sogiru menjadi asgharu.
asgoru. Karimun menjadi Akramu. akromu. Akrom, ahsan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayyukum ahsanu amala. Begitu. Nah, kita sekarang kembali ke kubro, husna, sugro, dan kurma. Ini ujungnya ada huruf ya atau alif maksuroh dan sebelumnya fathah. Betul, kubro, husna, sugro, kurma itu adalah isim mu'annas. Karena ini adalah sigot isim tafdil untuk mu'annas. Tetapi jangan salah paham, tidak semua alif maksuroh di ujung sebuah kata yang sebelumnya fathah itu adalah ciri isim mu'annas. Tidak semua. Tidak semua. Karena sebagiannya adalah mudzakkar. Pola-pola untuk mudzakkar. Contohnya yang tadi. Sukaro. Sukaro itu ada alif maksuroh. Itu dari kata mudzakkar. Sukaro, kusala, apalagi tadi yang saya tulis terakhir ya, puroda, salah. Bapak Ibu pernah dengar nggak Haji Puroda? Pernah. Pernah dengar? Ada ya? Di Indonesia ada tuh istilah Haji Puroda. Oh, ini. Ifrat, Haji Ifrat. Ifrat. Ifrat tahu, Puroda tak dengar. Rasa tu nama agensi Ustaz eh? Bukan Ya, ada agensi namanya mungkin ya di situ ya. Haji Ifrat. Puroda. Nah, Puroda, kusala, sukaro, memang ujungnya nih alif maksuroh kan? Ya. Sebelumnya fathah tuh. Sebelumnya ain fiilnya fathah, bukan lam fiil. Ro ini justru bukan ain fiil, ini huruf lam fiil ya. Ya ini tambahan, alif maksuroh ya ini tambahan. Ini sukaro, kusala, furoda ini bukan isim mu'annas, ini adalah isim mudzakkar. Sukaro, kusala, furoda adalah salah satu bentuk jamak taksir, salah satu sigot jamak taksir dari kata sukaro, dari kata sakronu. Gitu. Kusala dari kata kaslanu. Furoda dari kata fardanu. Jadi tidak semua alif maksuroh itu ciri mu'annas. Begitu Ibu? Oh betul. Jelas, syukran Ustaz. Ya, baru jelas. Ingatkan sukara itu mu'annas. Jadi kalau penggunaan isim tafdil kubra mesti digunakan dengan mu'annas mufrad. Kubra itu mu'annas ya. Pertanyaan Ibu kan tadi apakah kubra itu dipakai untuk mu'annas saja? Ya, ingat nanti teori ini. Coba sebentar. Pernah dengar Al-Asmaul Husna? Ya. Sering lah. Sering dengar kan ini? Ya. Coba kita analisa secara ilmu nahwu dan sorob. Al-asma'u ini jamak atau mufrad? Jamak. Jamak. Apa mufradnya? Ismun. Ismun, bagus. Musananya ismani. Jamaknya asma'un. Asma'un bertanwin. Ya. Nah, asma'un jamak. Berakal tidak asma'un? Tidak. Tidak berakal. Tidak berakal. Itulah sebabnya menggunakan al-asma'u al-husna, bukan al-ahsanu. Al-ismu al-ahsanu. Satu nama yang terbaik. Al-ismani al-ahsani. Al-ahsani. Sanani. Al-ahsanani. Isim tabdil boleh jadi musanna juga Ustaz Bisa jadi jama juga. Al-ahsanuna. Al-ahsanuna. Pernah dengar tak? Ajma'una. Kemarin kita bahas ya di mana? Di Iya. hari Minggu, hari Ahad tuh ya. Betul. Ajma'un. Ya kan?
Ya. Al-Husna. Ini ajma'una ini dari kata ajma'u. Ajma'u itu isim tafdil. Ditambah jamu mudzakkar salim una. Makanya kemarin kan kita bulayala ya bahas tentang mulhaq itu ya. Ini Ya. bukan mulhaq, sebenarnya ini jamu mudzakkar salim. Ya. Ajma'u itu isim tafdil lalu ditambahkan jamu mudzakkar salim jadi ajma'una. Nah, ahsanu musananya ahsanani, jamannya ahsanuna. Tetapi lantas kenapa di sini al-asma'u al-husna tidak al-ahsanuna? Sebab jam'u ghairi aqilin mu'annasun mufradun. Kita nyanyikan bersama-sama. Kullu Jam'in ghair aqilin mu'annasun mufradun. Begitu Alif ya. Alif hadir ya. Hadir. Asma'u al-husna tuh. Nama-nama yang terbaik. Kalau ahsanuna dipakai untuk berakal, misalnya manusia terbaik. An-nasu al-ahsanuna. Itu atau ar-rijalu al-ahsanuna. Ar-rijalu al-ahsanuna. Begitu. Karena berakal ar-rijalu dan an-nasu berakal, makanya menggunakan al-ahsanuna. Tapi al-asma'u itu isim yang tidak berakal. Jama' yang tidak berakal. Dan kita ingat teorinya kullu jam'in ghairi aqilin manasun mufradun, begitu. Nah, maka tadi pertanyaan Bu Hasbi tadi gimana? Sudah terjawab belum? Sudah. Ya. Sudah terjawab. Sudah terjawab. Ya. Jadi isim tafdil muannas ini bisa tidak digunakan? Bisa. Tetapi penggunaan isim tafdil muannas ini hanya digunakan sebagai na'at. Sebagai na'at. Ya. Jadi kalau misalnya kita katakan al-muallimatul husnaya, betul. Betul sekali. Al-muallimatul al-husnayat. Al-husnayatu. Para pengajar yang terbaik. Ini benar. Al-husnayat ini kan dari al-husna. Ini kan isim tafdil muannas kan? Ya. Nah, al-husna, al-kubro, as-sugro itu hanya digunakan sebagai na'at. Berarti kalau na'at harus ada man'ut. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas, maksudnya tangan yang paling atas ya, lebih baik daripada tangan yang paling bawah. As-sufla. Yadun kan muannas. Ya. Tangan kan muannas ya? Ya. Itu. Kenapa ulia tidak ditulis seperti alif maksud? Semula ada lagi nih tulisannya tuh. Semula begini tulisannya. Sama dengan dunia. Semula adalah dunia ini isim tafdil muannas. Semula adalah gini. Dunia. Adalah dunia. Semula menggunakan alif maksurah. Tapi kemudian diubah menjadi alif mamdudah. Lalu ibu bertanya, kenapa menggunakan alif mamdudah? Nah, karena ula ini dari kata ala. Tuh, ala. Dunya dari kata dana. Perhatikan, ala, dana, lampinya terbuat dari apa? Lam fi'ilnya terbuat daripada waw asal uya asal. Huruf ilat. Huruf ilah. Huruf ilat kan? Ala, dana, ilatnya berupa apa? Iya. Alif. Alif maksurah, Ustaz. Ya. Sedangkan sufla berasal dari kata apa?
Safala. Lampilnya terbuat dari ilat bukan? Bukan. tidak. Tidak. Salah, Nah, tidak. kalau lampilnya bukan terbuat dari huruf ilat, itu husna, mohon maaf, isim tafdil muannasnya itu menggunakan alif maksuro begini. Oh. Husna, kubro, sugro, kurma, durja. Simak. Tetapi kalau lampilnya terbuat dari huruf ilat, maka penulisannya jadi begini. Ulia, Ya. dunia. Ya. Oh. Nah, sekarang Bapak Ibu tahu kenapa dunia itu dianggap muannas? Kerana dia adalah isim tafdil untuk muannas. Nah, begitu. Karena dunia itu adalah isim tafdil muannas. Dulu ketika kita belum tahu dunia itu adalah isim tafdil muannas, cerita dari orang-orang tua dulu, kenapa dunia dianggap perempuan? Karena ceritanya dunia itu semakin lama, semakin tua, semakin cantik. Semakin banyak lampu-lampu yang terang benderang, bagaikan bintang gemintang di langit yang terang. Semakin lama dunia semakin cantik. Nah, karena yang suka bersolek itu adalah perempuan, yang mempercantik diri itu adalah perempuan, maka dunia yang semakin tua semakin cantik dianggap sebagai perempuan. Masuk akal juga sih, masuk akal. Tetapi sebenarnya dunia mengapa dianggap sebagai muannas? Karena dunia dari segi lafal terbuat dari isim tafdil untuk muannas. Itu secara linguistiknya. Begitu. Nah, tetapi jangan salah juga. Ini tadi alam menjadi ulia menggunakan alif mamdudah. Dunia menggunakan alif mamdudah juga. Tetapi kalau kuswa, ini menggunakan alif maksuroh kuswa. Pak dari kata gini, koso. Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjidul Aqsa. Ya. Al-Masjid Al-Aqsa itu mudzakarnya. Al-Aqsa. Nah, muannasnya itu al-quswa. Misalnya al-ghayatul quswa, tujuan paling puncak. Al-quswa. Ininya nggak pakai alif mamdudah tapi pakai alif maksur. Tidak menggunakan alif mamdudah seperti ulia dan dunia, tapi menggunakan alif maksur. Yaitu itu mah kesepakatan orang Arab saja, Bu. Kesepakatan orang Arab saja. Kita ikut aja apa kata mereka, apa mereka mau. Ya, betul. Begitu ya. Ya, alhamdulillah terungkap sudah. Oh ya, Masya tadi saya Allah. bilang isim tafdil muannas itu hanya digunakan sebagai na'at, tidak bisa digunakan sebagai khabar. Ini terakhir. Oh. Jadi kalau misalnya sebentar saya hapus saja. Kalau misalnya kita menggunakan misalkan at-thalibatu muannas mudzakkar. Muannas. Murid perempuan itu lebih besar. Bahasa Arabnya bagaimana? Akbaru. Akbaru. Tidak boleh kubro. Oh. Mengapa? Karena thalibatu mubtada. Akbaru adalah Khabar. khobar. At-thalibatu mubtada, akbaru khobar. Akbaru isim tafdil. Tetapi akbaru kedudukannya adalah khobar untuk at-thalibatu. Karena akbaru kedudukannya sebagai khobar, maka kalimat ini tidak boleh menggunakan at-thalibatu kubro. Tidak boleh. Kapan kita gunakan kubro? Bila menjadi na'atnya at-talibatul kubra. Nah, berarti kita gunakan sebagai na'at. Kalau na'at berarti harus sama. At-thalibatu ada alif lam, maka al-kubro juga ada alif lam. Tuh, al-kubro. At-thalibatul kubro. Dan ini mananya beda. Kalau yang nomor 1, at-thalibatu akbaru, mananya sudah sempurna, sudah lengkap. Murid perempuan itu paling besar, lebih besar. Murid perempuan itu lebih besar. Kalau yang bawah,
artinya murid Perempuan Yang Perempuan besar itu. yang paling besar, yang paling besar itu. yang paling besar itu. Murid perempuan yang paling besar itu. Murid ya Allah, salah pijit. Yang paling besar. Ya paling besar sih, jadi ininya besar ya. Maaf ini salah pijit. Paling gede. Ustaz, kalau at-talibatu akbaru, dia macam tak lengkap ayat ini. Udah sempurna. Belum sempurna belum. Akbaru Akbaru min. Nah. Minat talibi. Tuh. At-talibatu akbaru minat talibi. Ini isim tafdil. Ya. Bahasan tentang isim tafdil ini panjang lebar. Di buku Al-Ajib jilid 5, Bapak Ibu silakan tengok. Oh, ada ya. Bahas tentang isim tafdil itu panjang lebar banyak. Boleh tengok sampai halaman terakhir ya, sampai muka surat terakhir. Insya Allah ya, nanti kita akan bahas di SED ya. Di SED. Belum sampai lagi. Ya, belum sampai. Ini pun masih panjang lebar, tapi ini sebagai pengantar saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Betul memberi penjelasan kepada alif maksurah, pemahaman saya tentang kalimah yang berakhir dengan alif maksurah. Ya. Ya. Keliru antara duanya. Ya. Tidak semua ya, tidak semua, hanya sebagian. Okay. Ya, buat yang bergabung belakangan, insya Allah nanti kita ada di recording ya di Arab Mudah channel ya, insya Allah ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa segera. Baik, Bapak Ibu, cukup barangkali ya. Ya. Ya cukup. Sudah jam 9:30 di sini. Ya betul, tak di sana ya. Terasa hari ini belajar. Ya mudah-mudahan tidak ada yang mengantuk. Ya kalau mengantuk sabar saja. Kalau enak, kalau sedap, alhamdulillah. Kalau tak sedap, sabu aja. Masih ingat itu ya. Baik, itulah pelajaran kita pada malam hari ini. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah ta'allamna durusana fi hadhil lailah jayidan wa narju minallahi ta'ala ay yanfa'ana hadzal ta'allum wa hadhihi durus jami'an. Amin ya rabbal alamin. Hadha huwa darsuna, alafu minkum nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Akhirun aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.